ada kemungkinan dan mungkin akan terjadi di dunia nyata karena saat saya menemukan film ini, banyak kesamaan atau kemungkinan faktor yang bisa kita anggap masuk akal jika kasus hilangnya akses informasi berhubungan dengan bagian dari rencana yang sudah dipersiapkan oleh elit global untuk mengatur semua tatanan di dunia. Film ini berjudul Leave the World Behind, yang dirilis pada tanggal 22 November 2023. Kenapa film ini sebegitu misterius dan isunya mengandung banyak sekali pesan-pesan atau kode-kode bagi kita? Secara alam bawah sadar, kita dikasih semacam warning oleh si pembuat film, dan yang gak kalah mengejutkan lagi, Barack Obama yang menjadi eksekutif produser yang secara langsung banyak orang beranggapan bahwa dia menjadi si pembawa pesan lewat film yang digarapnya. Gak berlama-lama, mari kita bahas film Leave the World Behind. Film ini bergenre psychological horror. Untuk yang belum tahu psychological horror, film ini bukan genre film yang menampilkan hantu atau seperti film horor kebanyakan. Psychological horror adalah kondisi di mana saat menonton film, kita dibawa secara alam bawah sadar merasa tegang dan mencekam dengan konflik yang diangkat. Film ini bercerita tentang apa yang akan dihadapi manusia ketika tiba-tiba internet menghilang. Scene diawali ketika Amanda yang diperankan oleh Julia Roberts dan suaminya Clay yang diperankan Doctor Strange berlibur dan menyewa rumah mewah bersama kedua anaknya, Archie dan Rosie. Awalnya tampak baik-baik saja sampai suatu saat seorang pria mengaku bernama Scott dan putrinya datang mengaku sebagai pemilik rumah tersebut. Nah, Scott ini memberikan informasi kepada Amanda dan Clay kalau sedang terjadi serangan cyber yang memutuskan jaringan internet dan semua perangkat informasi seperti sinyal handphone dan televisi. Dan di sebagian daerah sudah mengalami pemadaman listrik. Mungkin kalian sudah sedikit paham tentang gambaran konflik yang terjadi di film ini. Ya, kiamat internet. Kalau kita searching di Google, kemungkinan memang bisa terjadi, karena isu tentang kiamat internet memang sudah tersebar beberapa waktu lalu, berhubungan dengan badai matahari yang memang sudah diumumkan akan terjadi di 2025. Dan di film ini digambarkan efek dari hal itu semua. Kegiatan manusia akan berubah drastis. Komunikasi terputus, kehidupan melambat, dan semua sektor terkena dampak. Bahkan digambarkan ketika hewan-hewan yang tiba-tiba datang, seperti rusa dan angsa mendatangi halaman rumah mereka. Hal itu ternyata juga berdampak pada lingkungan dan pola migrasi hewan-hewan tadi. Ketika scene diperlihatkan Scott gagal melakukan komunikasi dan menggunakan HP satelit yang seharusnya bisa berfungsi walaupun sinyal HP tidak ada. Isu kiamat internet sendiri yang diceritakan di film ini sempat muncul di jurnal yang dirilis oleh University of California. Mereka menyebutkan dampak dari badai matahari memang berkemungkinan besar mengganggu sinyal komunikasi di bumi. NASA memperkirakan puncak siklus matahari ke-25 atau Solar Cell 25 akan berada di tahun 2025. Maka dari itu, banyak asumsi dan pendapat para penonton soal apakah benar akan terjadi apa yang sudah digambarkan di film ini. Di mana di film ini menggambarkan peringatan secara halus kepada kita tentang ini loh yang akan terjadi. Dan ini loh kondisi kalian nanti jika kondisi internet memang benar-benar menghilang. Kondisi ini akan memaksa kita kembali di saat manusia memang belum mengenal internet. Di scene selanjutnya menggambarkan Scott saat memberitahukan tujuan datang ke rumah tersebut. Menjelaskan ketika ia mendapat klien beberapa tahun lalu yang berkecimpung di dunia bisnis dan mengaku memiliki hubungan dengan Pentagon. Atau bisa kita tahu, Pentagon adalah badan pemerintahan milik Amerika.
Scott tidak menyebutkan nama kliennya tersebut, tapi Scott berkata kepada Amanda, "Mungkin saja kalian tahu siapa yang saya maksud." Kita dapat sedikit berasumsi bahwa orang yang dimaksud Scott adalah mantan presiden gitu sendiri. Karena setelah itu Scott menceritakan detail dari awal pertemuan dia dengan kliennya tersebut. Suatu hari, kliennya itu sedang berbincang kepada Scott dan meminta Scott untuk ikut bersama dia dalam suatu kunjungan kerja. Scott menanyakan, "Kunjungan seperti apa?" Si kliennya itu menjawab dengan nada bercanda, "Enggak, bukan apa-apa. Cuman kunjungan tahunanku bersama komplotan jahat yang menguasai dunia." Sampai di sini sudah mulai agak serem kan ya? Tetapi memang saat itu perkataan kliennya itu tidak dianggap serius oleh Scott karena Scott tahu kliennya memang suka bercanda. Dia berkata, sebelum kiamat internet ini terjadi, dia sempat ditelepon oleh kliennya tersebut untuk dimintai tolong memindahkan seluruh hartanya. Hingga saat di akhir telepon, Scott menutup perbincangan dengan mengajak kliennya itu nongkrong bareng. Tetapi kliennya itu menolak dengan alasan ingin pulang dan menghilang untuk sementara. Scott bertanya dengan nada bercanda, "Kamu mau kemana? Mau menemui komplotan jahatmu di akhir pekan ini?" Tetapi kliennya tidak merespon sedikit pun candaan yang dilontarkan oleh Scott. Bahkan ia berkata kepada Scott, "Take care of yourself." Almost as if he felt sorry for me. "Apakah klienmu itu salah satu orang yang ada di balik kekacauan ini?" Scott pun menjawab, kalau pemberitaan tentang elit global selama ini ternyata memang benar adanya. Scott menambahkan, bahkan kliennya yang dianggap selama ini adalah sosok yang kuat dan kaya raya tidak bisa menghentikan atau mengontrol hal tersebut. Ia hanya bisa mendapatkan informasi rencana-rencana yang sudah diatur sedemikian rupa oleh elit global. Di ujung film diceritakan di mana Scott dan Clay berada di satu mobil dan kemudian Scott menceritakan apa yang telah diceritakan kepada Amanda tadi. Scott juga bercerita tentang apa yang sangat ditakuti oleh si kliennya tersebut mengenai 3 tahap prosedur menggulingkan pemerintahan. Dan tahap tersebut yang pertama adalah isolasi dan menghentikan informasi sehingga orang-orang tidak bisa terhubung satu sama lain. Dan hal tersebut memang mereka baru alami. Setelah tahap pertama dilakukan, selanjutnya adalah membuat kekacauan dan teror. I'm up for the second stage. Synchronized chaos. Terrorize them with covert attacks and misinformation. Tujuan simpel agar orang beranggapan adanya serangan dari luar, yang padahal itu adalah ulah orang dalam sendiri, dengan tujuan membuat suatu propaganda. Dan yang terakhir, akan ada kudeta dan perang saudara suatu negara yang dikehendaki oleh elit global tersebut. Scott mengatakan itu adalah rencana paling efisien dan paling hemat untuk menghancurkan suatu negara. Ini adalah clue yang bisa saja terjadi di dunia nyata, di mana cara paling efisien meruntuhkan suatu negara memang harus dari dalam, yaitu kekuatan pertahanan negara tersebut. Nah, di dalam film ini, ada satu karakter yang cukup menarik, yaitu Rosie, yang entah kenapa ia sangat menyukai salah satu serial TV, yaitu Friends. Yang di scene terakhir Rosie sempat menghilang dan ternyata dia ada di suatu tempat mewah yang memiliki bunker di dalamnya. Ia masuk bunker bawah tanah tersebut dan menemukan banyak sekali kaset serial kesukaannya, yaitu Friends. Ini menandakan bahwa sepertinya dia berada di suatu tempat di mana tempat itu adalah milik suatu anggota elit global atau mungkin rumah klien Scott tadi yang memang sengaja membuat bunker untuk mempersiapkan kalau kiamat internet itu benar-benar terjadi. Ini mengacu pada banyak sekali elit-elit global seperti Bill Gates dan Mark Zuckerberg yang saat ini berlomba-lomba membuat bunker pribadi yang entah apa tujuannya. Apakah tujuannya memang benar mempersiapkan ketika suatu saat terjadi kiamat seperti yang ada di film tersebut?
Lalu yang terakhir, sedikit clue juga tersirat di pakaian yang dikenakan oleh Arsi dan Rosie, yang kalau kita gabungkan bertuliskan Obey NASA. Obi berarti patuhi, sedangkan NASA adalah nama perusahaan Amerika. Jadi apakah bisa kita artikan sebagai anjuran untuk mematuhi NASA dan kebenaran-kebenarannya selama ini? Termasuk mengenai pendaratan di bulan yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan orang banyak. Jadi kembali ke kita masing-masing, bagaimana kita akan menyikapinya. Bagaimanapun, ini juga hanya sebuah film yang kita cocokologi dan tidak seharusnya kita percayai 100%. Pesan yang bisa kita ambil adalah untuk kita bisa lebih aware kepada sekitar dan bisa hidup selaras dengan alam yang sepatutnya bisa kita saling jaga agar tidak terjadi perpecahan dan permusuhan hanya karena berita hoak dan propaganda semata. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.